Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menyimak materi ini dalam keadaan iman dan takwa, insya Allah. Kedua kalinya, salawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai toharoh. Toharoh yakni bersuci, berasal dari kata bahasa Arab yaitu at-taharatu, yaitu bersih atau suci. Adapun definisi taharah secara istilah yaitu rafa'ul hadatsa wa zulul khabatha, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Hadas dan najis. Hadas kita dapat bagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar yakni seperti haid, nifas, terus berhubungan seksual dan lain semacamnya. Sedangkan hadas kecil itu contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, keluar air mazi dan lain-lain. Najis itu terdapat menjadi 3 macam, yaitu najis mukhalatah, najis mutawasithah, dan najis mukhaffafah. Najis mukhalatah yaitu najis berat, contohnya seperti air liur anjing. Kemudian najis mutawasithah itu yaitu najis pertengahan, contohnya seperti air kencing manusia, kotoran hewan, dan juga bangkai-bangkai. Sedangkan najis mukhaffafah itu adalah najis yang ringan, contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan. Kemudian hukum dan dalil taharah dalam Islam itu apa sih? Dalil dalam Quran disebutkan bahwa dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kamu junub maka bersucilah. Kemudian ada dalam surat Al-Mudaththir ayat 4 yaitu wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Kemudian ayat surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dalil taharah dalam sunnah yaitu yang pertama, la taqbalu salata bighairi tahurin. Salat tidak diterima tanpa bersuci. Hadis riwayat Tirmizi ayat 1. Lalu bagaimana sih caranya, tata cara untuk toharoh atau bersuci tersebut? Tata cara bersuci dari hadas kecil itu cukup dengan berwudu saja. Berwudu itu dapat dilakukan yang pertama itu niat, kemudian baca basmalah, kemudian berkumur dan menghirup air ke hidung, membasuh wajah dan dari dahi kemudian hingga janggut, kemudian membasuh kedua telapak tangan mulai dari ujung jari hingga ke siku, dimulai dari tangan kanan dan baru ke tangan kiri, mengusap kepala dari ubun-ubun hingga tengkuk, dan dianjurkan mengusap kedua telinga luar maupun dalam, membasuh kedua kaki dari ujung jari dengan menyela-nyela hingga kedua mata kaki dari kaki sebelah kanan. Dengan catatan saat membasuh anggota tubuh minimal dilakukan 1 kali, dan
disunahkannya sampai 3 kali, kecuali mengusap kepala itu cukup 1 kali aja. Tata cara ini wajib dilakukan dengan berurutan dan berkesinambungan, tidak terputus-putus atau di sela-sela kegiatan lain yang memakan waktu lama, kecuali ada uzur seperti airnya habis atau semacamnya. Kemudian tata cara bersuci dari hadas besar. Yang pertama itu yang penting niat dengan mengucap basmalah, kemudian basuh kelapak tangan, kemudian dimulai seperti berwudu, berwudu dari tangan, kumur-kumur hidung, muka, terus tangan ke siku, rambut, kepala, kemudian kaki. Setelah berwudu, mengguyur tubuh dari sebelah kanan bagian tubuh dengan air dan bersihkan dari atas hingga bawah. Gunakan sabun untuk membersihkan bagian tubuh, kemudian dibilas lagi. Pastikan seluruh tubuh sudah bersih dan terkena air, termasuk lipatan, ketiak, kemudian pusar, dan maupun kerutan lutut. Sedangkan tata cara bersuci itu bukan hanya mandi dan berwudu saja, namun jika tidak ditemukannya air, dapat dilakukan dengan cara tayamum, yaitu yang pertama yaitu niat, yang kedua ada membaca basmalah, yang Bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya menepuk kedua tangan ke atas tanah atau benda dan debu yang suci, terus kemudian mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Dia tidak perlu mengusap kaki ataupun rambut, cukup wajah dan tangan saja. Sedangkan tata cara mensucikan najis mughaladah itu kan najis besar, jadi cara mensucikannya yaitu dengan 7 kali basuhan pertama dengan tanah begitu. Sedangkan mensucikan najis mukhaffafah itu cukup dengan percikan air saja, tidak perlu mandi ataupun berwudu, cukup dengan percikan air saja itu udah suci. Demikianlah taharah menurut bahasa dan istilah beserta macam-macam dan tata caranya. Semoga materi yang bisa saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan salahnya pasti datangnya dari saya sendiri. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.